Halo pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, seorang ayah di Sukabumi, Jawa Barat tega memotong jari telunjuk putrinya karena korban diduga mencuri uang tetangganya untuk membeli buku sekolah. Setelah pra-peradilan yang ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dewan Pengawas KPK hari ini menyidangkan Firly Bahuri dalam laporan kasus pelanggaran kode etik. Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara di Pananjem, Pasir Utara. Selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya, termasuk dari mancanegara, dan semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Adristia Sintia. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV, Bersatu Menginspirasi. Kita awali dengan informasi seorang wanita muda berusia 22 tahun yang membunuh bayi yang baru ia lahirkan di kamar mandi rumahnya. Bayi yang dilahirkan diduga hasil hubungan gelap. AS, wanita berusia 22 tahun asal kota Samarinda, Kalimantan Timur ini tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Ia menghabisi nyawa darah dagingnya itu dengan menenggelamkannya ke dalam air hingga tak bisa bernafas lagi. AS melakukan itu untuk menutupi kehamilan dan kelahiran anaknya di luar nikah. Selama ini AS mengaku tak tahu hubungan gelap dirinya dengan sang kekasih membuat dirinya telah hamil. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mengaku awalnya merasakan sakit perut. Saat di kamar mandi ternyata di luar dugaan pelaku melahirkan seorang bayi laki-laki. Diduga karena panik, pelaku pun berusaha membunuh anaknya sendiri di dalam kamar mandi. Setelah memastikan bayinya tak bernyawa, pelaku kemudian memasukkan jasad bayinya ke dalam termos es yang rencananya hendak dibuang. Sesaat setelah melahirkan, karena panik, mungkin panik, kemudian tersangka ini sempat berupaya untuk menghilangkan atau melakukan kekerasan sehingga bayi tersebut meninggal dengan cara mencelupkan mukanya atau wajahnya, kepalanya ke gayung yang berisi air selama 3 kali. Kemudian coba dipegang dadanya untuk memastikan bahwa bayi tersebut sudah tidak bernyawa. Setelah dipastikan sudah tidak bernyawa, kemudian tersangka ini membungkus bayi ini dengan plastik hitam dan dimasukkan ke dalam termos ini. AS ditangkap setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Fuad Iqbal, Samarinda, Kalimantan Timur. Diduga karena mencuri uang tetangga untuk membeli buku sekolah, seorang anak di Kuningan, Jawa Barat disiksa oleh ayahnya sendiri. Sang ayah memotong jari telunjuknya karena kesal sang anak telah membuat dirinya malu. Seorang ayah di desa Sakerta Timur, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menyiksa anaknya karena kesal dengan menggergaji jarinya. Akibatnya jari sang anak putus. Korban berinisial AZ, seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 5 SD itu kehilangan jari telunjuknya setelah digergaji ayahnya. Ayahnya melakukan perbuatan itu karena AZ diduga mencuri uang milik tetangganya untuk membeli buku. Bukannya mengembalikan uang yang dicuri anaknya dan membeli kebutuhan sekolah anaknya, sang ayah justru malah menyiksa darah dagingnya sendiri dengan memotong jarinya. Menurut ibu korban, suaminya memang kerap melakukan kekerasan terhadap dirinya dan juga anak-anak mereka. Sang ibu yang tak tahan terhadap aksi keji suaminya kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Yang kemarin tuh ininya ngambil uang, yang tetehnya. Ini udah bilang ininya, tetehnya udah bilang di sini. Nah, kata
iniannya ke bapaknya kayak gini, jangan dipukulin anaknya gitu. Pada polisi, pelaku mengaku emosi karena malu anaknya mencuri uang milik tetangganya. Dia sengaja menghukum anaknya agar tak mengulangi perbuatannya. Jadi ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya, sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat gergaji. Pelaku kini telah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Sementara sang anak masih merasakan trauma dan harus kehilangan jarinya. Chandra Kurnia, Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya, pemirsa, warga di Sukabumi, Jawa Barat merobohkan dan membakar 2 rumah kosong yang kerap dijadikan sebagai tempat mesum. Warga tak ingin kampungnya tercemar dengan tindakan yang tercela. Dua bangunan rumah semi permanen di Kampung Cipanas, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dirobohkan dan dibakar warga lantaran diyakini kerap dijadikan sebagai tempat mesum dan prostitusi. Aksi ini dilakukan warga setelah beberapa kali warga menemukan banyak pasangan tak menikah menjadikan 2 rumah kosong ini sebagai tempat untuk berbuat asusila. Sebenarnya menurut warga, rumah yang ditinggal kosong oleh pemiliknya ini sudah beberapa bulan terakhir dijadikan sebagai lapak mesum. Bahkan menurut warga, lokasi ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan prostitusi. Warga yang tak nyaman juga telah melaporkan pada pihak berwajib dan perangkat desa. Agar tidak terus meresahkan, warga akhirnya sepakat untuk membakar dan merobohkan rumah semi permanen ini. Mendapatkan laporan bahwasannya ada warga warga terkait dengan tindakan asusila. Setelah diklarifikasi memang benar, jadi tempat ini yang awalnya dulu hanya gubuk sering dipakai untuk tempat prostitusi. Memang awalnya ada beberapa keluarga lah yang tinggal di sini, tetapi ya tadi itu kan sudah dialihkan ke rumah saudara-saudaranya. Kebetulan mungkin ini kosong dijadikan tempat yang memang tidak sepatutnya. Aksi membakar rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk bermesum dan prostitusi dilakukan warga untuk mengingatkan agar tidak ada warga lain yang berani berbuat asusila di desa mereka. Warga juga terus berupaya untuk mencegah praktik prostitusi di lingkungan tempat tinggal mereka. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 6 orang dari warga 4 RT di Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terserang virus chikungunya. Warga mengeluhkan memiliki gejala demam, nyeri sendi, serta kelumpuhan sehingga tak dapat beraktivitas. Rata-rata warga yang terserang virus nyamuk chikungunya berusia dewasa dan juga lanjut usia. Kejadian ini membuat Puskesmas Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini melakukan penanganan khusus. Pihak Puskesmas langsung menurunkan petugas khusus dan melakukan pengapasan pada area yang dilaporkan menjadi sumber terjangkitnya chikungunya. Penapasan juga dilakukan agar area infeksi tidak menyebar dan meluas ke wilayah lain. Pihak Puskesmas juga melakukan pemeriksaan epidemiologi untuk mengidentifikasi penyebaran virus ini. Ini pokoknya atas tindak lanjut kemarin, kami sangat berterima kasih kepada pihak Puskesmas, khususnya Puskesmas Sukosewu, dan sangat berterima kasih kepada pihak kabupaten yang telah memberikan fogging pada desa kami ini. Desa mana, Pak? Desa Sukosewu, Kecamatan. Pemirsa, chikungunya adalah penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk yang bisa menyebabkan demam tiba-tiba dan juga nyeri sendi yang parah. Tanda dan juga gejala chikungunya biasanya muncul dalam 2-7 hari setelah digigit nyamuk yang terinfeksi.
Penyebaran virus chikungunya ini sebenarnya mirip dengan demam berdarah. Namun dalam kasus tertentu, penderitanya bahkan mengalami lumpuh layu. Nyamuk yang menularkan virus ini juga sama dengan demam berdarah, yaitu Aedes aegypti. Namun belakangan gigitan nyamuk Aedes albopictus juga menjadi penyebab manusia menderita chikungunya. Gejala yang kerap dialami penderita chikungunya ini adalah demam, kemudian nyeri sendi, nyeri otot, radang sendi, mata merah, dan mual serta muntah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari gigitan nyamuk penyebab chikungunya, seperti menggunakan lotion anti nyamuk hingga membersihkan lingkungan dari tempat dan juga barang-barang yang berpotensi menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk penyebab chikungunya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca penangkapan Gubernur Maluku Utara beserta sejumlah jajarannya oleh KPK pada Senin lalu, Sekretaris Daerah Maluku Utara menyatakan Abdul Ghani Kasuba masih menjabat sebagai orang nomor 1 di wilayah tersebut. Ketentuan ini menunggu keputusan KPK dalam menetapkan status hukum para pihak yang ditangkap. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir menyatakan Abdul Ghani Kasuba masih menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Hal ini disampaikan Samsudin pada Selasa 19 Desember pasca penangkapan Abdul Ghani Kasuba beserta sejumlah kepala dinas di lingkup Pemprov Maluku Utara pada Senin lalu. Menurut Samsudin, Abdul Ghani Kasuba masih menjabat sebagai gubernur hingga diputuskannya status hukum orang nomor 1 di Maluku Utara tersebut oleh KPK. Hingga Selasa malam, KPK belum menetapkan tersangka dari penangkapan itu. Sampai hari ini beliau masih gubernur karena statusnya belum kita dapatkan. Kalau terjadi seperti itu, maka kita secara otomatis sebenarnya diatur di dalam regulasi itu Pak Wagub Gubernur Wagub. Tapi kami juga sudah mengkomunikasikan ke Kemendagri bahwa mereka juga akan menyurati kita, gitu ya, untuk langkah-langkah apa yang kasih kita ambil untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri mengatakan sejauh ini 18 orang yang ditangkap masih diperiksa KPK. Sejumlah barang bukti yang disita juga masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap. Adapun KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Berdasarkan keterangan dari KPK, operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Maluku Utara. Tim Liputan, Buniverse. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang kemudian melibatkan Gubernur Abdul Ghani Kasuba serta jajarannya, sudah ada jurnalis Buniverse Ihsan Ali dan juga juru kamera Hanil Rivelino di Gedung Merah Putih Jakarta. Selamat siang Ihsan, hingga Selasa malam kemarin KPK menyatakan ada penambahan orang yang kemudian ditangkap, ada 18 orang. Dari pihak mana saja orang-orang yang kemudian ditangkap oleh KPK ini? Ya, selamat siang Didis dan pemirsa BTV. Betul sekali, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Gubernur Maluku Andi Abdul Ghani Kasuba di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Dan yang kami bisa konfirmasi dari Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri bahwa benar sudah ada 18 orang yang ditahan atau saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan, salah satunya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dan kami belum bisa memastikan terkait siapa saja yang
ada dalam 18 orang itu, namun Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa salah satunya adalah Abdul Ghani Kasubah, karena Komisi Pemberantasan Korupsi belum secara penuh begitu melakukan konferensi pers, karena dijadwalkan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan Gubernur Maluku Utara ini akan dilakukan pada pukul 11 siang ini. Dan seperti kita ketahui, dari 18 orang itu termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan juga pihak swasta. Selain 18 orang yang diamankan di Gedung Merah Putih KPK, KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yakni uang, namun sampai saat ini juga KPK juga belum menggelar konferensi pers karena terkait jumlah uang yang disita dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Jakarta pada Senin kemarin. Dan selain itu juga KPK juga telah menyegel beberapa kantor pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Selain itu juga disegel kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga kantor PUPR serta ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Maluku Utara. Dan diketahui juga dalam kasus ini Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah terkait dugaan jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Dan seperti kita ketahui bersama, Abdul Ghani Kasubah ini menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara sudah 2 periode sejak tahun 2014 sampai nanti 2024, dan sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara. Dan diketahui laporan harta kekayaan atau LHKPN yang dilaporkan Abdul Ghani Kasubah per Mei 2023, setidaknya ia melaporkan total kekayaan sebesar 6,45 miliar rupiah. Didis. Jam waktu untuk KPK, ya, kami masih akan menunggu 1 kali 24 jam untuk KPK kemudian melakukan penetapan tersangka. Tapi apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait dengan penetapan tersangka dari para pihak yang sebelumnya sudah ditangkap oleh KPK, dan bagaimana latar belakang dugaan sementara begitu yang menyebabkan KPK melakukan OTT ini, Ihsan? Ya. Dapat kita pastikan bahwa penetapan tersangka akan digelar pada konferensi pers pada pukul 11 siang ini. Namun tadi kami juga sempat melihat tadi ada 5 orang yang sudah mengenakan rompi oranye KPK dan sudah masuk di ruangan konferensi pers, dan sebentar lagi pada pukul 11 siang ini akan dipaparkan begitu oleh perwakilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan jual beli jabatan atau keterlibatan dari Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah yang setidaknya ada 18 orang yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Selasa malam kemarin. Dan selain itu juga nantinya akan kita tahu bersama berapa jumlah uang yang disita oleh KPK terkait dengan dugaan jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Dan kami pun juga masih memastikan, Didis maupun pemirsa BTV, karena sebentar lagi pukul 11 siang ini KPK akan secara terbuka menyampaikan terkait keterlibatan Gubernur Maluku Utara dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Didis. Kita akan tunggu bersama pukul 11 siang nanti bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Terima kasih banyak jurnalis B-Universe Ihsan Ali atas laporannya dari Gedung KPK Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah untuk berhati-hati terhadap praktik rasuah. Jokowi menyatakan peringatan ini saat memberi arahan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia pada November 2022 yang lalu. Peringatan Presiden Joko Widodo terhadap bahayanya praktik korupsi yang bisa terjadi di Maluku Utara ini disampaikan oleh Presiden dalam agenda pertemuan tahunan Bank Indonesia 30 November 2022 silam. Di hadapan para bankir, Jokowi kemudian menegaskan penduduk Maluku Utara menjadi yang paling bahagia di Indonesia karena angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 27% dan inflasi yang cukup rendah mencapai 3,3%. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan Gubernur Maluku Utara untuk berhati-hati. Saya berikan contoh. Maluku Utara. Ada Gubernur Maluku Utara. Hati-hati.
Gubernur, hati-hati, Maluku Utara hati-hati. Hati-hati, jangan main-main. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, itu paling tinggi di dunia di Maluku. Selanjutnya, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri pada Rabu pagi. Diketahui Dewas KPK mengusut 3 dugaan pelanggaran kode etik oleh Firly Bahuri sekaligus. Sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi dan digelar secara tertutup. Diketahui ada 12 saksi yang akan dimintai keterangan oleh Dewas KPK. Ketiga kasus pelanggaran kode etik oleh Firly Bahuri adalah dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tidak jujur mengisi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, serta menyewa rumah mewah di Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dewas KPK menilai 3 perkara dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri tersebut telah cukup bukti untuk kemudian dibawa ke persidangan. Sedianya sidang ini digelar pada Kamis 14 Desember yang lalu, tetapi Firly Bahuri menyampaikan permohonan penundaan lantaran tengah fokus untuk menjalani proses gugatan pra-peradilan. Dan untuk mengetahui jalannya sidang etik Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, sudah ada jurnalis B-Universe, Sela Rizky dan juru kamera Ade Suherman di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang, Sela. Apakah Firly hadir dalam sidang hari ini dan seperti apa jalannya sidang etik hari ini? Bahwasannya kata Dewan Pengawas KPK, hadir atau tidak hadirnya Firly pada persidangan etik di KPK, begitu pada hari ini sidang tetap berjalan. Dan jalannya persidangan ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi, yang mana berlangsung secara tertutup. Tadi juga Dewas KPK, salah satu Dewas KPK yaitu Syamsuddin Haris pun menyatakan pada sebelum persidangan infonya bahwa Firly Bahuri sendiri ini tidak hadir, namun pihak Dewas KPK tetap menunggu. Entah apa yang menjadi alasan ketidakhadiran Firly pada hari ini, di mana pada minggu sebelumnya Firly sempat meminta penundaan persidangan karena akan menghadapi sidang peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maksud kami, Didi. Iya, Sela, lantas apa saja kemudian yang menjadi dasar bagi Dewas KPK untuk menggelar sidang etik hari ini kepada Firly Bahuri? Jadi dasar utamanya adalah Firly Bahuri sebagai Ketua KPK ini menemui pihak yang berperkara pada saat itu, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terdapat sebuah foto yang viral bahwa Firly bertemu Yassin saat bermain badminton. Selanjutnya juga ada dugaan pelanggaran lain, yaitu terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara Firly Bahuri, kemudian juga penyewaan rumah singgah Kertanegara nomor 46 yang ia sewa dari Alex Tirta. Ini yang menjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan Firly selaku Ketua KPK. Didis. Baik, selain ada 12 orang yang kemudian menjadi saksi dalam sidang hari ini, siapa saja yang kemudian turut hadir untuk diperiksa dalam sidang kode etik hari ini, Sela? Baik, Didis, karena sidang ini berlangsung secara tertutup, berdasarkan informasi dari Dewas KPK saat pagi tadi, memang terdapat 12 saksi yang akan dimintai keterangannya, yakni dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Untuk pihak internalnya sendiri terdapat 4 pimpinan KPK yang akan dimintai keterangannya, yakni Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Johanis Tanak, dan juga Nurul Gufron. Sementara itu dari pihak eksternalnya yang akan dimintai keterangan adalah pihak dari Kementerian Pertanian. Ini diinformasikan turut diperiksa untuk mengetahui dan menggali terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly Bahuri. Sidis. Ya, Sela, dari sidang etik hari ini, apa saja kemudian rangkaian sidang etik lainnya yang kemudian akan dilakukan oleh Dewas KPK dan apa sekiranya hukuman terberat yang mungkin bisa dijatuhi Dewas KPK kepada Firly Bahuri dalam perkara ini?
Baik, di sidang ini masih akan berlangsung sampai nantinya akan dijatuhkan putusan apakah Firly ini melanggar kode etik atau tidak. Sidang ini dari Dewa sendiri berharap sebelum akhir tahun sidang sudah selesai dan dapat diputuskan terkait pelanggaran yang dilakukan Firly. Dan untuk hukuman yang terberat yang akan diterima Firly adalah seharusnya pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Ketua KPK. Namun pernyataan dari salah satu anggota Dewas yaitu Tumpak Hatorangan pada 8 Desember lalu menyatakan bahwa pihaknya ini tidak bisa melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Firly. Oleh karena itu mereka meminta untuk Firly itu melakukan pengunduran diri. Itu hal yang terberat yang disampaikan dari Tumpak Hatorangan. Dan atas perbuatannya Firly ini disangkakan melanggar etik pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan pasal 8 ayat E Peraturan Dewas nomor 3 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kembali ke studio, Didi. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Universe Ella Rizky yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Hakim menyatakan gugatan Firly Bahuri tidak dapat diterima terkait dengan status tersangka atas dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim juga mengabulkan eksepsi dari pihak Polda Metro Jaya untuk status tersangka Firly pun dinyatakan sah. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoying every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Informasi yang merangkum keseluruhan kegiatan dan peristiwa selama tahun 2023 dikemas dalam berita yang komplit dan disajikan oleh deretan presenter menarik milik PTV. 1 tahun penuh lika-liku dan peristiwa menarik lewat Kaleidoskop 2023 menutup tahun 2023 dan membuka lembaran baru dari semua bagian waktu Indonesia. Dalam berita 1 spesial pergantian tahun waktu Indonesia Timur, berita 1 spesial pergantian tahun waktu Indonesia Tengah, dan berita 1 spesial pergantian tahun waktu Indonesia Barat. Lewatkan agenda terbaik dari BTV, informasi penuh inspirasi dan membuka lembaran baru di tahun penuh semangat. BTV, bersatu menginspirasi. Jangan lewatkan People Choice setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Jalan dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Pemirsa, hari ini rencananya Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking tahap ketiga di Ibu Kota Nusantara.
Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Groundbreaking tahap ketiga ini rencananya akan dilakukan pada 20 hingga 21 Desember 2023. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi usai meresmikan jembatan otista di Bogor, Jawa Barat Selasa kemarin. Menurut Kepala Negara Indonesia tersebut, antusiasme para investor untuk membangun sejumlah fasilitas di IKN masih tetap tinggi. Tingginya antusiasme investor di IKN membuat sejumlah proyek yang akan groundbreaking masih mengantre, sehingga ia berencana untuk melakukan groundbreaking setiap bulan demi memberikan semangat kepada para investor. Pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah. Saya kira antusias untuk membangun fasilitas maupun di zona bisnis, di zona kesehatan, zona olahraga. Saya kira terus menuju ke IKN, dan setiap bulan akan saya, kalau ada yang ngantri, ada lagi udah banyak, ya kita groundbreaking. Sementara itu, menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN, Agung Wicaksono, ada 3 kategori infrastruktur garapan investor swasta yang dibangun pada groundbreaking kali ini, dengan total nilai investasi mencapai 10 triliun rupiah. Groundbreaking tahap 3 fokus pada sejumlah pembangunan, seperti reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, dan rumah sakit. Said Masur, Tommy Pribadi, Bogor, Jawa Barat. Pemerintah terus menggenjot pembangunan berbagai infrastruktur di Ibu Kota Negara atau IKN. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menyebut komitmen investasi negara dan sejumlah private sector di IKN hingga akhir tahun 2023 nilainya mencapai 45 triliun rupiah. Berikut nilai investasi dan juga progres perkembangan pembangunan IKN. Nilai investasi dan perkembangan pembangunan IKN berdasarkan sumber B-Universe Research. Groundbreaking tahap 1 telah dilakukan pada 21 hingga 22 September 2023 dengan nilai investasi sebesar 23 triliun rupiah. Sedangkan untuk progres pembangunan sudah mencapai 60%. Groundbreaking tahap kedua sudah dilakukan pada 1 hingga 2 November 2023 dengan nilai investasi sebesar 12 triliun rupiah. Sedangkan untuk progres pembangunannya sendiri baru sekitar 2-3%. Untuk groundbreaking tahap 3 rencananya akan dilakukan pada 20 dan 21 Desember 2023 dengan nilai investasi sebesar 10 triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara terkait dengan rencana percepatan pemerintah Indonesia menguasai 61% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Rencana ini seiring dengan masa kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK Freeport yang akan habis pada 2041 dan akan diperpanjang hingga 2061 mendatang. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana pemerintah ini tak gegabah atau terburu-buru. Ia juga mengatakan apabila Freeport ingin mengembangkan potensi setelah 2041, maka harus investasi lagi sekarang. Sementara itu hingga saat ini pemerintah baru memegang 51% saham Freeport. Enggak terburu-buru. Memang kan investasi untuk 2 tahun lagi itu kalau bisnis pertambangan atau sekarang mesti invest di awal. Nggak bisa kontraknya habis baru invest. Nanti barangnya nguncurnya 20 tahun lagi gitu. Jadi bukan sesuatu yang buru-buru gitu ya. Memang potensinya masih ada. Atau shutdown 2041. Pilihannya itu. Mau menggali potensi.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kementerian Kesehatan melaporkan virus corona atau COVID-19 varian JN1. Virus corona varian JN1 ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan juga tingkat keparahan akibat COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan total pasien yang terpapar varian JN1 sudah mencapai 41 kasus. Pertama kali diidentifikasi di tanah air pertengahan November 2023. Varian ini dikhawatirkan dapat memicu peningkatan kasus COVID-19 seperti di Singapura. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 untuk menghindari resiko penularan penyakit tersebut menjelang libur Natal dan Tahun Baru, masa ketika pergerakan orang meningkat. Kementerian Kesehatan juga meminta masyarakat untuk tetap menerapkan penggunaan masker saat sakit atau pada tempat umum yang beresiko penularan COVID-19, terutama bagi lansia dan penyandang komorbid. Selanjutnya, pemirsa, hari ini jalur penumpang kereta api di Stasiun Manggarai mengalami perubahan kembali. Ini merupakan bagian dari pengembangan Manggarai sebagai stasiun sentral. Pada pelaksanaan switch over, pelayanan penumpang pada Stasiun Manggarai ini akan mengalami penyesuaian kembali, terutama bagi penumpang KRL komuter lain Cikarang. Switch over atau SO yang kemudian dilaksanakan per hari ini adalah kegiatan pemindahan jalur aktif yang dilakukan akibat adanya perubahan pola operasi yang disebabkan oleh adanya pembangunan atau hal lain yang mengharuskan adanya peralihan jalur. Dalam hal ini, SO7 di Stasiun Manggarai dilakukan seiring dengan pengaktifan jalur 1 dan 2 baru stasiun ini, beserta peronnya yang disertai dengan penomoran ulang jalur di Stasiun Manggarai. Pada lantai dasar diubah menjadi jalur 1 hingga jalur 8 yang diperuntukkan untuk perjalanan komuter lain Cikarang dan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta serta kereta api jarak jauh. Sedangkan untuk komuter lain Bogor tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan peron yang sama. Berikut jalur yang mengalami perubahan di Stasiun Manggarai. Penyesuaian peron KRL di Stasiun Manggarai adalah sebagai berikut. Pengguna komuter lain Cikarang untuk tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang semula dilayani pada peron antara jalur 6 dan 7 akan dialihkan menjadi pada peron di antara jalur 1 dan 2. Pengguna komuter lain Cikarang untuk tujuan Bekasi atau Cikarang yang semula dilayani pada peron jalur 8 kemudian akan dialihkan menjadi pada peron antara jalur 3 dan 4. Untuk pengguna komuter lain feeder untuk tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang semula dilayani pada peron jalur 6 dan 7, kemudian akan dialihkan menjadi peron 1 dan 4. Pengguna komuter lain Bandara Soekarno-Hatta yang semula dilayani pada jalur 9 akan dialihkan menjadi jalur 7 dan 8. Hari ini jalur penumpang kereta api di Stasiun Manggarai mengalami perubahan kembali, terutama bagi penumpang KRL komuter lain Cikarang. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya terkait dengan perpindahan jalur ini, kita sudah bersama dengan reporter Teresia Silalahi serta juru kamera Hidayat Syarif. Selamat siang, Teresia. Selamat siang. Apakah perubahan jalur pada penumpang kereta api di Stasiun Manggarai ini sudah berjalan? Baik, selamat siang Gidi dan juga pemirsa. Benar sekali, untuk perubahan switch over atau perubahan jalur KRL ini sudah diterapkan pada hari ini. Jika kalau kami lihat tadi situasi yang berada di stasiun KRL ini, beberapa masyarakat banyak yang masih belum mengetahui, tetapi tidak perlu khawatir dikarenakan di setiap banyak sekali di setiap sudut dari stasiun Manggarai ini pengumuman adanya perubahan dari beberapa tujuan. Dan memang tepat di belakang saya ini merupakan peron 6 dan juga 7 yang awalnya merupakan komuter lain Cikarang untuk tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang semula dilayani pada peron 6 dan 7 dan dipindahkan menjadi peron pada jalur 1 dan 2. Dan tidak hanya itu, memang
ada beberapa di mana pengguna komuter lain Cikarang untuk tujuan Bekasi atau Cikarang yang semula dilayani pada peron 8 akan dialihkan menjadi peron 3 dan juga 4. Dan memang untuk pengguna komuter lain feeder untuk tujuan Tanah Abang Kampung Badan yang semula dilayani pada 6-7, tepat saya melaporkan saat ini, akan dialihkan pada peron 1 dan juga 4. Dan memang di belakang saya juga untuk peron 9, 10, 11, 12 untuk Jakarta Kota, namun dan juga Bogor tidak ada perubahan. Dan memang jika kami melihat dari situasi Stasiun Manggarai ini, memang tadi banyak masyarakat yang masih membingungkan terkait dengan adanya perubahan ini. Tetapi tidak perlu khawatir bahwa memang setiap sudut dari Stasiun Manggarai ini banyak sekali para petugas yang membawa papan-papan perubahan-perubahan tersebut, baik itu tadi di jalur 1 dan 2 yang dimana tujuan Tanah Abang dan juga Kampung Bandan ini akan berubah. Dan memang perlu diketahui juga dengan adanya switch over waktu tempuh dan juga antrian KA ini akan terus berkurang secara signifikan, sebab memang perjalanan komuter lain akan dioperasikan dengan jalur ganda pada ruas jalur Manggarai dan juga Jatinegara dari yang sebelumnya memang hanya jalur tunggal saja. Dan memang area perpindahan penumpang juga akan lebih luas lagi, dimana kan karena area dari konsors dari bangunan baru Stasiun Manggarai ini akan dioperasikan dengan adanya sistem switch over ini. Nah, memang perlu diketahui juga nanti untuk perubahan-perubahan ini juga sudah sempat diberitahukan di sosial media khususnya dan juga beberapa papan-papan yang berada di Stasiun Manggarai. Kembali ke Anda, Didi. Baik, meskipun masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui informasi terkait dengan switch over ini, tapi sudah ada logo ataupun informasi yang disampaikan oleh petugas di sana. Terima kasih atas informasinya reporter B-Universe Teresia Silalahi serta juru kamera Hidayat Syarif, dan selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski liburan Nataru masih 1 pekan lagi, pemirsa, wisatawan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini sudah mulai mengalami peningkatan. Kemacetan yang panjang di jalur puncak ini lantaran sejumlah wilayah di Jakarta sudah memasuki masa liburan, sehingga kepadatan lalu lintas ini terjadi. Seperti yang terlihat di jalur akses tol Jagorawi menuju Puncak, antrean panjang kendaraan mulai terlihat dan mulai mengular sejak pagi hari tadi. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi berplat nomor B dan juga bus wisata terus memadati jalur Puncak. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan panjang di kawasan akses menuju Gadok. Terpantau antrean kendaraan mengular dari Simpang Gadok hingga sepanjang 2 km. Pengunjung pun mengaku memilih wisata yang lebih awal karena sudah mulai masuk masa liburan dan menghindari puncak arus libur Natal dan juga Tahun Baru. Ya, pemirsa, libur sekolah sudah dimulai dan saatnya Anda mencari referensi tempat berlibur bersama dengan anak ataupun keluarga. Taman Mini Indonesia Indah menyiapkan sejumlah agenda dan juga kebijakan khusus selama periode libur sekolah, Natal dan juga Tahun Baru. Berikut liputan Medikianto Adi Kresna dan juga juru kamera Muhammad Rizky untuk Anda. Memasuki periode liburan sekolah, perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2024, Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu objek wisata dan bangunan ikonik yang mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari kawasan kota Jakarta maupun daerah di sekitarnya. Untuk menyambut lonjakan pengunjung dan juga wisatawan yang hadir di kawasan ini, pengelola Taman Mini Indonesia Indah menyiapkan sejumlah agenda baik berupa pertunjukan musik bertajuk Wonderland yang akan dimulai pada 20 Desember 2023 malam hingga 1 Januari 2024 mendatang. Konser musik atau panggung hiburan yang berlangsung selama 12 hari berturut-turut ini selain juga diisi oleh artis maupun musisi dari dalam negeri, nantinya juga akan diisi oleh beberapa agenda seperti stand up komedi dari komik dari Indonesia. Selain itu juga beberapa pertunjukan kesenian daerah yang akan ditampilkan pada tiap anjungan di dalam kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Selain pertunjukan selama 12 hari berturut-turut, pengelola Taman Mini Indonesia Indah juga sudah menyiapkan salah satu daya tarik lain, yakni pertunjukan air mancur bertajuk Dancing Fountain Tirta Cerita yang akan diselenggarakan
5 kali dalam sehari, di mana jumlah itu meningkat dari biasanya hanya diselenggarakan sekali pada sehari pada pukul 18.30. Namun khusus pada Pekan Natal hingga perayaan Tahun Baru nanti, pertunjukan akan berlangsung selama 5 kali, yakni antara pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi lonjakan dan juga peningkatnya jumlah pengunjung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, pihak pengelola juga sudah menyiapkan sejumlah kebijakan, antara lain menambah atau memperpanjang jam buka dari kawasan ini yang akan dibuka mulai dari pukul 6 pagi khusus dari gate 1 hingga tutup pada pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu khusus untuk pada perayaan Tahun Baru nanti, Taman Mini Indonesia Indah akan buka hingga pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Selain itu pihak pengelola juga menyiapkan tarif khusus untuk para pengunjung yang akan hadir selama pekan perayaan Natal hingga Tahun Baru nanti, yakni sekitar 50.000 per orang. Untuk mengantisipasi antrian atau peningkatan jumlah pengunjung yang tiba pada periode tersebut, pengelola berharap kepada pengunjung untuk memesan tiket secara daring. Dari kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Medikantio Adi Kresna dan juru kamera Muhammad Rizky melaporkan untuk beda jalani hidup kita, mimpi kita satu, mimpi kita satu. Jangan lewatkan People Choice setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di PTV. Jalan Dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Jangan manfaatin cacat tubuh kamu supaya orang ASEAN sama kamu. Tahu? Cacat ini bukan karena kemauan saya. Jadi saya tidak akan pernah memanfaatkan kecacatan tubuh saya untuk membuat orang lain iba terhadap saya. Tidak sama sekali. Permisi. Kenapa ya, Bu? Perasaan saya kok nggak enak. Doa dan anugerah hanya di PTV. Tolong lepasin kita, Tante. Ayo janji deh, nggak bakal ngasih tahu Ibu. Tante Sinta yang nyulik kita. Memangnya Tante bisa percaya dengan omongan anak kecil seperti kamu? Hah? Lagi pula, kedua orang tua kalian sudah tahu kalau Tante lah yang menculik kalian berdua. Titipan Ilahi setiap hari jam 2 siang hanya di BTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Siang. Pemirsa, momen pergantian tahun ini tidak hanya membawa sukacita bagi yang merayakannya saja, namun momen ini juga membawa berkah bagi pengrajin trompet di Kota Medan, Sumatera Utara. Jelang pergantian tahun 2024, pengrajin trompet ini sudah memproduksi lebih dari 6.000 trompet. Merayakan tahun baru tidak lengkap rasanya tanpa meniup trompet penanda tahun telah berganti.
Tingginya minat masyarakat untuk membeli trompet memasuki bulan Desember tiap tahunnya bagaikan masa para pengrajin trompet untuk memanen hasil. Banyaknya pesanan yang masuk membuat pengrajin trompet satu ini terus bersemangat. Namanya Rusli, salah satu pengrajin trompet yang tinggal di Jalan Pelajar Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Selama 3 pekan terakhir, Rusli sudah memproduksi 6.000 lebih berbagai jenis trompet dan sebanyak 3.500 trompet sudah masuk dalam pesanan. Dibandingkan tahun baru 2023 yang lalu, pesanan trompet ini mengalami kenaikan mencapai 100%. Pesanan trompet ini pun datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengecer hingga perusahaan. Tak hanya itu, Rusli juga mendapatkan pesanan dari luar kota Medan seperti Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, hingga ke wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Tahun ini banyak pesanan. Ini sekitar 3.500 biji lagi pesanan. Sekitar 6.000-an lah gitu. 6.000-an udah diantar? Iya. Rusli pun mengaku sempat kewalahan melayani orderan trompet tahun baru yang masuk. Pasalnya, pembuatan trompet dilakukan dengan cara manual. Dalam perakitan trompet sendiri, Rusli pun dibantu oleh istri dan juga anaknya. Berbagai jenis trompet telah dibuat oleh Rusli, mulai dari trompet panjang, trompet kecil, trompet berbentuk naga, trompet saksofon, sepeda, dan juga trompet besar. Harga trompet buatan Rusli pun bervariasi, mulai dari Rp4.000 hingga Rp25.000. Usaha produksi trompet ini telah mampu menghasilkan omset penjualan hingga belasan bahkan puluhan juta rupiah. Panji Satrio, Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, kerukunan antar umat beragama merupakan modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional menjadi bangsa yang maju dan juga sejahtera. Di salah satu desa di Wonosobo, Jawa Tengah, ratusan warga dengan beraneka ragam agama hidup berdampingan selama ratusan tahun dan nyaris tanpa konflik sedikit pun. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Oleh karenanya, kerukunan antar umat beragama harus terus dibangun dan dijaga sebagai pondasi membangun negeri. Seperti di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar. Dari nenek moyang hingga sekarang, di desa ini sudah tercermin sejuk dan indahnya keharmonisan antar pemeluk agama setiap hari. Dan di desa ini pula, terdapat satu keluarga yang hidup harmonis menganut agama yang berbeda. Kalau di rumah ini, itu ada 3 agama. Saya sendiri adalah menganut agama Buddha. Terus ibu saya Katolik, istri saya Mu'ala. Kalau di Desa Buntu ini, kalau kerukunan umat beragama luar biasa. Contoh misalnya ada kematian, itu semua pasti datang. Tuwarno menceritakan, di desanya terdapat 3 tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan vihara yang berlokasi saling berdekatan. Indahnya kerukunan antar umat beragama juga terlihat di kelenteng Hukhubio yang berada di pusat kota Wonosobo. Di kelenteng tertua ini, sering digunakan tempat ibadah 3 agama, yakni Konghucu, Tao, dan Buddha. Bahkan, mereka sering menggelar ibadah bersamaan di kelenteng. Ini menunjukkan bahwa di Wonosobo ini tingkat kerukunan umat beragamanya perlu kita contoh, hidup rukun berdampingan dengan sesama agama yang lain. Ini menunjukkan bahwa toleransi yang selama ini, sejauh ini kita bangun itu tercermin di Wonosobo, khususnya di kelenteng Hokkbyohok. Ya. Tadi disampaikan bahwa kelenteng ini bisa didatangi atau dimanfaatkan untuk beribadah berbagai atau ada beberapa aliran, termasuk bisa dikunjungi dan berbagai tempat ibadah untuk umat Buddha selain Konghucu sendiri dan Tao. Nah, ini saya rasa menjadi sebuah cerminan kebinekaan di kita.
Diharapkan kerukunan antar agama di desa ini terus bertahan dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Priyo Budi Santoso, Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, bawang goreng menjadi salah satu kondimen favorit masyarakat Indonesia untuk kemudian menjadi pelengkap menu makanan yang akan disantap. Nah, ternyata bawang goreng ini tidak hanya menjadi kegemaran masyarakat Indonesia saja. Kelezatannya sudah diakui dunia. Indonesia boleh kembali berbangga. Kelezatan bawang goreng ternyata tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga kelezatan bawang goreng sudah diakui dunia. Dilansir dari tes Atlas, bawang goreng asal Indonesia menempati posisi atas dalam top 53 Best Condiments in the World atau 53 kondimen terbaik di dunia. Dengan poin 4,6, bawang goreng kalahkan kondimen asal negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Korea Selatan. Bawang goreng sendiri ini dibuat dari irisan tipis bawang merah yang kemudian digoreng dengan minyak berlimpah alias deep fry. Rasa yang dihasilkan adalah gurih dan asin, dan campuran ini menjadikan rasa bawang goreng sebagai salah satu kondimen terenak di dunia. Ini, terus kalian iris. Nah, ini. Selanjutnya, pemirsa, kota Laramie di negara bagian Wyoming, Amerika Serikat dikenal sebagai kota pelajar yang memiliki sekitar 11.000 mahasiswa. Di kota ini ada 2 restoran sushi milik diaspora Indonesia yang kemudian kerap ramai dikunjungi oleh warga. Dan informasi yang disediakan tim VOA ini sekaligus menutup jumpa kita di Berita 1 siang hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti akun sosial media kami di Instagram, X, ataupun YouTube. Saya Adristia Cynthia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi. Di kota kecil Laramie, negara bagian Wyoming yang populasinya sekitar 31.000 orang, ada 2 restoran sushi yang pemiliknya orang Indonesia. Ada Bejo 2 Sushi and Ramen yang dibuka tahun 2022, dan ada Nico Sushi and Steak yang dibuka tahun 2014. Meski sama-sama jualan sushi, mereka punya menu spesial yang berbeda. Yang membedakan sih ada ramen sama ada poke bowl. Indomie jadi menu yang populer di sini. Kalau ramen-ramen kan ada kuahnya itu, jadi kita kasih menu yang nggak pakai kuah gitu. Spesialtinya cuma makanan Jepang, makanan khas Jepang. Jadi kita punya sushi, ada hibachi, kemudian ada kayak sup juga, udon sup. Karena saya 20 tahun di masakan Jepang, ada spesialtinya di sana. Seno mengaku memilih kota Laramie untuk membuka bisnisnya setelah mempertimbangkan biaya dan kompetisi. Saya dulunya di Denver, ke Colorado, itu restoran sushi sudah banyak. Jadi kompetisinya juga lebih tinggi dibandingkan di Laramie. Dan untuk memulai usaha baru, usaha pertama itu juga kan modalnya juga cukup besar kalau saya buka di Denver. Bandingin sama Laramie, Laramie jauh lebih murah. Andri juga katakan kompetisi yang sedikit membuatnya tertarik membuka bisnis di Laramie. Masyarakat Amerika kan kalau mereka selalu beli makan gitu daripada kayak masyarakat Indonesia yang selalu masak sendiri gitu. Ya. Lebih sering jajan ya orang lebih sini sering jajan. Ya. Kota Laramie dikenal sebagai kota pelajar di negara bagian ini karena ada University of Wyoming yang punya sekitar 11.000 mahasiswa. Para mahasiswa tersebutlah yang menjadi target pasar kedua restoran sushi ini. Nico Sushi yang lokasinya tepat di seberang kampus juga punya kontrak dengan kampus University of Wyoming. Nico menjual produknya di dalam kampus yang dibuat segar setiap hari Senin sampai Jumat. Dan kemudian setiap ada event olahraga seperti American football, itu kita punya tempat untuk berjualan di sana. Restoran Nico juga mempekerjakan beberapa mahasiswa University of Wyoming secara paruh waktu. Sementara mayoritas pekerja di Bejo 2 adalah orang Indonesia.
Kebanyakan asal Indonesia semua. Ada berapa? Ada 9. 9 yang asal Indonesia. Iya. Udah termasuk Andrea atau belum? Udah termasuk. Udah termasuk. Ada 2 orang Meksiko.